Selamat datang di Zona Integritas Puskesmas Paciran, Kabupaten Lamongan menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Puskesmas Paciran sudah lolos akreditasi dengan nilai akreditasi utama. Puskesmas Paciran berada di wilayah Pantura dengan luas wilayah 43,86 km persegi. Dengan jumlah penduduk 70.076 jiwa, 1 kelurahan, 8 desa, dan mempunyai wilayah kerja 2 pustu, 2 polindes, dan 6 ponkesdes. Puskesmas Paciran menandatangani komitmen bersama antara pimpinan dengan staf Puskesmas Paciran serta bersama lintas sektor. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Puskesmas Paciran menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP pelayanan kesehatan di masa pandemi untuk melindungi pasien sebagai pengguna layanan serta melindungi staf Puskesmas Paciran dari penularan virus COVID-19. Guna menghindari penumpukan pasien di ruang tunggu, maka Puskesmas Paciran memaksimalkan pendaftaran online melalui website maupun melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, pengaturan pasien masuk di ruang tunggu juga diatur sedemikian rupa supaya menghindari terjadinya penumpukan pasien di ruang tunggu. Staf juga dilengkapi dengan APD untuk keamanan selama masa pandemi. Untuk menunjang kenyamanan pengguna layanan, Puskesmas Paciran dilengkapi dengan taman bermain anak, ruang tunggu lansia, pojok baca, dan ruang ibu menyusui. Dilengkapi pula dengan dispenser air minum gratis, tempat charger, tempat tunggu prioritas, dan fasilitas untuk disabilitas. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yaitu dengan memenuhi 6 area perubahan, antara lain: pertama, manajemen perubahan. Yang dilakukan di area manajemen perubahan adalah 1. Membentuk tim zona integritas, 2. Merencanakan kerja pembangunan zona integritas, 3. Mensosialisasikan zona integritas di lingkup internal maupun eksternal lembaga, 4. Pimpinan Puskesmas sebagai role model perubahan harus mampu merubah pola pikir dan budaya kerja staf Puskesmas Paciran ke arah yang lebih baik. Kedua, penataan tata laksana. Yang dilakukan di area penataan tata laksana adalah 1. Memastikan staf Puskesmas Paciran sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang sudah ditetapkan. 2. Puskesmas Paciran telah melakukan e-office. Manajemen SDM sudah mengimplementasikan teknologi melalui absensi fingerprint, sedangkan penggunaan teknologi informasi juga diimplementasikan pada pelayanan publik melalui pendaftaran online, mesin antrian elektronik, penyajian data dan informasi melalui media sosial, serta database rekam medis pasien disimpan dalam aplikasi e-Sikla, Elektronik Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sehingga dalam layanan Puskesmas Paciran sudah menerapkan rekam medis pasien yang paperless. 3. Adanya keterbukaan informasi publik, adanya informasi mengenai jenis layanan, tarif layanan, serta alur layanan, serta mempublikasikan capaian kinerja serta hasil survei kepuasan masyarakat melalui media sosial yang dimiliki oleh Puskesmas Paciran agar keterbukaan serta transparansi kinerja Puskesmas dapat tercapai. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Yang dilakukan di area penataan sistem manajemen SDM adalah 1. Perencanaan kebutuhan pegawai, pembuatan analisa kebutuhan tenaga berdasarkan pada kompetensi. Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai. 2. Pola mutasi internal. Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang diterapkan pemerintah pusat berdasarkan analisa kerja pegawai yang mutasi dalam tugas jabatan. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja. 4. Penetapan kinerja individu.
Terdapat penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi dan ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Penilaian kinerja individu dilakukan secara periodik yang akan dijadikan dasar untuk pemberian reward. 5. Penegakan aturan disiplin. Aturan disiplin kode etik telah dilaksanakan sesuai dengan komitmen pegawai dan fakta integritas. 6. Sistem informasi kepegawaian. Data kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala di situs Simpek. 4. Penguatan akutabilitas. Yang dilakukan di area penguatan akutabilitas adalah 1. Keterlibatan pemimpin dalam menyusun perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 2. Pengelolaan akutabilitas kinerja. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil terdapat indikator kinerja yang pelaporannya disusun tepat waktu guna memberikan informasi tentang kinerja staf Puskesmas Paciran. Kelima, penguatan pengawasan. Yang dilakukan di area penguatan pengawasan adalah 1. Pengendalian gratifikasi. Telah dilakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi melalui pertemuan lintas sektor. 2. Penerapan SPIP, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Sistem pengawasan internal sudah dijalankan dan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait. 3. Pengaduan masyarakat. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan melalui adanya kontak saran dan hotline saran dan layanan konsumen, sehingga setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dan dievaluasi untuk perbaikan lembaga ke depan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang dilakukan di area peningkatan kualitas pelayanan publik adalah 1. Terdapat kebijakan standar layanan, standar operasional prosedur SOP yang telah diterapkan bagi tiap unit kerja dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. 2. Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dalam upaya penerapan budaya layanan prima. Adanya media informasi tentang kegiatan, capaian dan informasi jenis pelayanan serta tarif layanan yang ada di Puskesmas Paciran melalui berbagai media, di antaranya banner, papan informasi, Facebook, Instagram, TV, di ruang tunggu, dan lain-lain. Untuk meningkatkan capaian kinerja, maka Puskesmas Paciran melahirkan beberapa macam program inovasi, di antaranya Libas Karies, Balita Bebas Karies. Program ini menyasar balita usia yang sudah tumbuh gigi, kemudian dilakukan pemantauan berkala dan diberikan pengetahuan mengenai cara pembersihan gigi dan mulut pada balita. Melalui program ini di tahun 2019, Puskesmas Paciran mendapatkan capaian nakes dokter gigi teladan dalam rangkaian HKN 2019 yang diberikan oleh Bupati Lamongan. Tuntas, Tunggul Tanam Serai. Program ini diinisiasi ketika terjadi lonjakan kasus demam berdarah di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran pada tahun 2016 dan awal tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 36 kasus. Setelah dilaksanakan program ini, insidensi penyakit demam berdarah dengue di tahun 2018 menjadi 5 kasus, di tahun 2019 3 kasus, dan di tahun 2020 1 kasus. Program inovasi cuitan Kaisa Membius Kanda. Cuci tangan pakai sabun membudaya di usia sekolah untuk menekan kasus diare. Adanya program inovasi ini, anak sekolah menjadi pembawa pesan informasi kesehatan kepada anggota keluarga lainnya dan diharapkan ketika semua masyarakat sudah sadar dan menjalankan cuci tangan pakai sabun dengan benar, maka angka kejadian diare akan turun. Melalui program ini, Puskesmas Paciran mendapatkan penghargaan Nakes Teladan Kesehatan Lingkungan 2019 dalam rangkaian HKN 2019 yang diberikan oleh Bupati Lamongan. Program Inovasi Ibu Hamil Geri Cinta Marisa, Gerakan Ibu Hamil Cuci Tangan, Makan Ikan dan Sayur. Upaya yang dilakukan diantaranya penyuluhan mencuci tangan dengan tujuan langkah menggunakan sabun dan air mengalir, mengkonsumsi ikan, telur, hati ayam dan sayur tiap hari.
Program ini telah disosialisasikan melalui pertemuan lintas sektor, penyuluhan pada ibu hamil saat ANC, kelas ibu hamil, kelas balita, serta acara demo masak di wilayah Puskesmas Paciran. Program inovasi Terangno Oda, yang berarti temukan, rangkul, bina, obati orang dengan HIV/AIDS. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi penemuan pada penderita ODA, kemudian merangkul, lalu memberikan pembinaan, serta mengobati ODA. Kegiatan yang dilakukan di dalam gedung terdiri dari pembinaan pada ODA, pengambilan darah, dan juga pemberian obat. Adapun kegiatan yang dilakukan di luar gedung meliputi kunjungan rumah dan pendampingan minum obat. 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Puskesmas Paciran. Selanjutnya, hasil dari survei kepuasan masyarakat dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka melalui media sosial milik Puskesmas Paciran, dan hasil survei kemudian dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut. Saya sebagai keluarga pasien yang rawat inap di Puskesmas Paciran ini merasa sangat puas sekali dengan pelayanan di sini. Terkait dengan masalah tempat ataupun apa, sudah nyaman sekali. Petugasnya pun ramah, dokternya pun nyaman untuk diajak komunikasi, dan tidak ada pungutan apapun untuk pasien BPJS. Semuanya gratis. Selamat pagi. Luar biasa. Siapa kita? Puskesmas Paciran. Moto kita. Kekuatan kami. Zona integritas. Yes. Korupsi. No. Puskesmas Paciran siap menuju pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.